Tahun ke-8 Hijriah menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Namun kemenangan itu tidak lahir dari ambisi perang, melainkan dari pelanggaran perjanjian. 2 tahun sebelumnya, kaum muslimin dan Quraisy telah menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu terjadi di masa sulit. Banyak sahabat merasa isi perjanjian tampak merugikan kaum muslimin, tetapi Rasulullah SAW menerima dengan kebijaksanaan luar biasa. Beliau melihat jauh ke depan, bahwa damai lebih membuka pintu dakwah daripada pedang. Isi perjanjian itu antara lain, gencatan senjata selama 10 tahun. Setiap kabilah Arab bebas memilih bergabung dengan pihak Quraisy atau dengan kaum muslimin. Tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada serangan. Dalam suasana damai itulah Islam berkembang pesat. Orang-orang mulai masuk Islam tanpa tekanan perang. Dakwah menyebar luas ke berbagai kabilah. Namun damai itu tidak bertahan lama. Suku Bani Khuza'ah memilih bersekutu dengan Rasulullah SAW, sedangkan Bani Bakr bersekutu dengan Quraisy. Di antara kedua suku itu sudah lama ada permusuhan, kebencian lama belum padam. Suatu malam, Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah secara tiba-tiba di wilayah mereka. Serangan itu tidak berdiri sendiri. Beberapa tokoh Quraisy membantu dengan senjata dan dukungan tersembunyi, bahkan sebagian membantu langsung dalam pertempuran. Penyerangan itu jelas melanggar isi perjanjian Hudaybiyah. Bani Khuza'ah yang terdesak melarikan diri hingga masuk ke tanah haram Mekah, berharap wilayah suci itu dihormati, tetapi serangan tetap berlanjut, beberapa orang terbunuh. Dalam keadaan teraniaya, delegasi Bani Khuza'ah berangkat menuju Madinah. Mereka menemui Rasulullah SAW dan memohon perlindungan sesuai perjanjian. Mereka mengingatkan bahwa mereka adalah sekutu kaum muslimin. Rasulullah SAW mendengarkan dengan tenang. Beliau tidak terburu-buru, tidak pula langsung mengangkat senjata. Prinsip beliau jelas, perjanjian harus dihormati, dan bila dilanggar harus ditegakkan dengan adil. Sebagai langkah diplomasi terakhir, Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada Quraisy untuk memperbaiki keadaan. Mereka diberi pilihan, membayar diat, memutus hubungan dengan Bani Bakr, atau menyatakan perjanjian batal secara terbuka. Quraisy justru memilih sikap keras, mereka menolak tanggung jawab. Ketika kesadaran mulai muncul bahwa keputusan itu keliru, mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian. Namun upaya itu terlambat, Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban yang mengikat. Di titik inilah keadaan berubah. Perjanjian telah dikhianati, bukan oleh kaum muslimin, tetapi Quraisy sendiri. Dan Rasulullah SAW yang selama ini menahan diri, kini bersiap mengambil langkah tegas, bukan untuk balas dendam, bukan untuk menumpahkan darah, tetapi untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri pengkhianatan. Ini menjadi fondasi dari peristiwa besar yang akan datang. Fathu Makkah bukan sekedar penaklukan kota, ia adalah konsekuensi dari janji yang dikhianati dan bukti bahwa kesabaran panjang Rasulullah SAW akhirnya berbuah kemenangan tanpa kesombongan. Keputusan telah diambil. Setelah pengkhianatan terhadap sekutu kaum muslimin, Rasulullah tidak lagi menunda langkah. Namun yang menarik, beliau tidak mengumumkan rencana secara terbuka. Semua dilakukan dengan sangat rahasia. Tujuannya jelas, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang besar. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin bersiap tanpa memberitahukan tujuan akhir. Bahkan sebagian sahabat tidak mengetahui bahwa arah perjalanan adalah Mekah. Strategi ini menunjukkan kecerdasan militer sekaligus kebijaksanaan beliau sebagai pemimpin. Di Madinah, persiapan dilakukan cepat namun tenang. Kabilah-kabilah Arab yang telah masuk Islam dipanggil untuk bergabung. Dalam waktu singkat, terkumpullah sekitar 10.000 pasukan, jumlah terbesar yang pernah dipimpin Rasulullah hingga saat itu. Semua bergerak dengan disiplin. Namun di tengah persiapan itu, terjadi satu peristiwa yang menjadi ujian besar. Seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat secara rahasia kepada Quraisy di Mekah. Dalam surat itu, ia memberitahu bahwa Rasulullah sedang menyiapkan pasukan. Tujuannya bukan karena ia munafik atau membenci Islam, tetapi karena keluarganya berada di Mekah dan tidak memiliki pelindung, ia khawatir keselamatan mereka. Allah memberitahukan hal ini kepada Rasulullah melalui wahyu. Rasulullah segera mengutus beberapa sahabat untuk mencegat surat tersebut sebelum sampai ke tangan Quraisy. Surat itu berhasil ditemukan. Ketika Hatib dipanggil dan ditanya, ia menjelaskan alasannya dengan jujur. Umar bin Khattab sempat meminta izin untuk menghukumnya, namun Rasulullah menolak. Beliau mengingatkan bahwa Hatib adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar, dan Allah telah melihat para pejuang Badar dengan kemuliaan khusus. Keputusan itu menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan rahmat. Setelah keadaan aman, pasukan Islam mulai bergerak menuju Mekah. Rasulullah berdoa agar Quraisy tidak mengetahui pergerakan ini sampai kaum muslimin tiba di kota tersebut. Perjalanan dilakukan dengan tertib dan penuh keyakinan. Tidak ada teriakan perang, tidak ada dendam yang diumbar. Yang ada hanyalah kesungguhan.
Di tengah perjalanan, pasukan berhenti di Mar Az-Zahran, tidak jauh dari Mekah. Di sana Rasulullah memerintahkan agar setiap prajurit menyalakan api unggun pada malam hari. 10.000 api menyala di kegelapan padang pasir. Pemandangan itu mengguncang psikologi Quraisy. Dari kejauhan, cahaya api itu tampak seperti lautan pasukan yang tak terhitung. Ini bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi strategi yang cerdas. Tanpa banyak kata, pesan itu sampai. Kaum muslimin kini bukan lagi kelompok kecil yang terusir dari kampung halaman. Mereka telah menjadi kekuatan besar yang bersatu. Ini menunjukkan bahwa Fathu Mekah bukan tindakan spontan, melainkan langkah terukur. Rahasia dijaga, strategi disusun, kesalahan diperbaiki dengan hikmah. Dan kota Mekah yang dahulu mengusir Rasulullah, kini semakin dekat untuk kembali beliau masuki. Bukan sebagai orang yang terusir, tetapi sebagai pemimpin yang membawa cahaya. Malam di Mar Az-Zahran terasa berbeda. 10.000 api unggun menyala di padang pasir. Cahaya itu terlihat dari kejauhan, membuat penduduk Makkah gelisah. Quraisy tidak menyangka bahwa pasukan sebesar itu telah berada begitu dekat. Di tengah kegelisahan itu, keluarlah Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy saat itu, untuk mencari informasi. Bersamanya ada beberapa orang dari Makkah. Mereka ingin memastikan kabar yang beredar. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW yang telah lebih dulu keluar dari Makkah dan bergabung dengan kaum muslimin. Al-Abbas memahami bahwa jika Makkah melawan, kehancuran akan terjadi. Ia ingin menyelamatkan kaumnya dari pertumpahan darah. Melalui Al-Abbas, Abu Sufyan akhirnya dibawa menemui Rasulullah. Pertemuan itu sunyi, namun menentukan sejarah. Rasulullah SAW menawarkan Abu Sufyan untuk masuk Islam. Pada awalnya, ia masih ragu. Ia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, namun masih berat menerima kerasulan Muhammad SAW. Hingga akhirnya, setelah dialog dan kesadaran akan kenyataan yang ada di hadapannya, ia menyatakan keislamannya. Peristiwa itu bukan sekedar masuk Islamnya seorang tokoh. Itu adalah runtuhnya simbol perlawanan Quraisy. Keesokan paginya, Al-Abbas membawa Abu Sufyan berdiri di sebuah tempat strategis untuk menyaksikan pasukan Islam lewat. Satu demi satu kabilah melintas dengan disiplin. Abu Sufyan terdiam melihat kekuatan yang tersusun rapi. Ketika pasukan Muhajirin dan Ansor lewat bersama Rasulullah, wibawa mereka terasa sangat kuat. Abu Sufyan menyadari bahwa Mekah tidak mungkin melawan kekuatan sebesar ini. Sebelum kembali ke kota, Rasulullah memberikan satu pernyataan penting. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa menutup pintunya, maka ia aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman. Pernyataan ini sangat bijaksana. Rasulullah bukan hanya ingin menaklukkan kota, tetapi juga menenangkan penduduknya. Dengan menjadikan rumah Abu Sufyan sebagai simbol perlindungan, beliau menjaga kehormatan tokoh Quraisy yang baru masuk Islam itu, sekaligus meredam potensi perlawanan. Abu Sufyan segera kembali ke Mekah dan mengumumkan hal tersebut kepada kaumnya. Sebagian orang memilih bertahan, tetapi banyak yang menyadari bahwa inilah akhir dari permusuhan panjang. Sementara itu, Rasulullah membagi pasukan menjadi beberapa jalur masuk agar tidak terjadi penumpukan dan untuk meminimalkan perlawanan. Setiap komandan telah diberi instruksi tegas, jangan memulai peperangan kecuali jika diserang. Strategi ini menunjukkan bahwa tujuan utama bukan kehancuran, melainkan penguasaan kota secara damai. Kini, Mekah berada di ambang perubahan besar. Kota yang dahulu menjadi pusat penentangan terhadap dakwah yang mengusir Rasulullah dan para sahabatnya, sebentar lagi akan menyaksikan beliau kembali, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketenangan dan kendali penuh. Fathu Makkah sudah di depan mata. Pagi itu, tahun 8 Hijriah, kota Mekah menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Rasulullah SAW memasuki kota kelahirannya dengan kepala terkenduk. Bukan karena lemah, tetapi karena tawadu. Diriwayatkan, beliau begitu merendahkan kepalanya hingga hampir menyentuh pelana untanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada balas dendam. Yang ada adalah ketenangan dan wibawa. Pasukan Islam masuk melalui jalur-jalur yang telah ditentukan. Sebagian besar wilayah Mekah tunduk tanpa perlawanan. Penduduk memilih berlindung di rumah mereka, masuk ke Masjidil Haram, atau ke rumah Abu Sufyan sebagaimana diumumkan sebelumnya. Namun di salah satu sisi kota, terjadi perlawanan kecil dari sekelompok Quraisy yang keras kepala. Mereka menyerang pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bentrokan singkat pun terjadi. Beberapa orang tewas dari pihak Quraisy dan sebagian kecil dari kaum muslimin. Perlawanan itu segera dihentikan, tidak meluas, tidak berubah menjadi peperangan besar. Secara umum, Fathu Makkah terjadi hampir tanpa pertumpahan darah. Inilah perbedaan besar dengan tradisi penaklukan bangsa-bangsa pada masa itu. Biasanya kota yang ditaklukkan akan dijarah, penduduknya diperbudak, dan harta dirampas. Tetapi Rasulullah SAW melarang pembalasan dan penjarahan. Beliau menegaskan bahwa siapapun yang tidak melawan, maka ia aman. Ketika Rasulullah SAW sampai di Masjidil Haram, beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Di sekitar Ka'bah masih berdiri ratusan berhala yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan. Beliau membawa tongkat kecil,
Setiap kali menunjuk berhala, beliau membaca firman Allah, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Berhala-berhala itu satu demi satu dihancurkan. Jumlahnya disebutkan sekitar 360 buah. Ka'bah yang dahulu dipenuhi simbol syirik, kini kembali disucikan untuk tauhid. Setelah itu, Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah. Orang-orang Quraisy berkumpul di hadapan beliau. Mereka menunggu keputusan. Inilah saat yang paling menegangkan. Orang-orang yang dahulu mengusir beliau, yang menghina, menyiksa sahabat, memerangi bertahun-tahun, kini berdiri tanpa daya. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Maka keluarlah kalimat yang mengguncang sejarah, "Pergilah kalian, kalian bebas." Tidak ada pembalasan massal, tidak ada hukuman umum, hanya beberapa individu tertentu yang memang memiliki catatan kejahatan berat dan terus memerangi Islam, dan itu pun sebagian besar akhirnya dimaafkan ketika mereka datang memohon ampun. Hari itu bukan hanya kemenangan militer, itu adalah kemenangan akhlak. Mekah resmi berada di bawah kepemimpinan Rasulullah. Tanah kelahiran beliau yang dahulu menjadi tempat pengusiran, kini menjadi pusat cahaya Islam. Dan dunia menyaksikan bahwa kekuatan terbesar dalam Fathu Makkah bukanlah pedang, melainkan rahmat. Setelah pengumuman pengampunan umum yang mengguncang hati Quraisy, Rasulullah SAW melanjutkan langkah paling simbolis dalam peristiwa Fathu Makkah. Beliau kembali memasuki Masjidil Haram. Di hadapan beliau berdiri Ka'bah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sebagai pusat tauhid. Namun selama berabad-abad, bangunan suci itu telah dipenuhi kemusyrikan. Di sekelilingnya berdiri sekitar 360 berhala, mewakili berbagai kabilah Arab. Rasulullah SAW memulai pembersihan itu dengan penuh ketegasan. Dengan tongkat di tangan, beliau menunjuk satu persatu berhala yang ada di sekitar Ka'bah, seraya membaca firman Allah, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Setiap kali tongkat beliau menyentuh atau menunjuknya, berhala-berhala itu roboh. Tidak ada perlawanan, tidak ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Patung-patung yang selama ini dianggap memiliki kekuatan ternyata tidak mampu mempertahankan diri. Simbol-simbol kesyirikan runtuh dalam satu hari. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar gambar-gambar dan simbol kemusyrikan di dalam Ka'bah dihapus. Riwayat menyebutkan ada lukisan-lukisan di dinding bagian dalam, dan semuanya dibersihkan. Hari itu, Ka'bah kembali pada fungsinya yang asli, pusat ibadah kepada Allah semata. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kemudian diperintahkan naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Suara tauhid bergumandang dari tempat tertinggi di Mekah, tempat yang dulu menjadi simbol kekuasaan Quraisy. Bagi sebagian orang Quraisy, pemandangan itu terasa sangat berat. Seorang bekas budak Habsyi berdiri di atas Ka'bah, menyerukan keesaan Allah. Namun justru disitulah letak perubahan besar yang dibawa Islam. Kemuliaan bukan karena nasab atau suku, tetapi karena iman dan ketakwaan. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa seluruh tradisi jahiliyah yang berkaitan dengan kebanggaan suku, balas dendam dan sistem sosial yang zalim telah dihapuskan. Namun beberapa tanggung jawab seperti penjagaan Ka'bah dan penyediaan air bagi jamaah haji tetap diberikan kepada keluarga yang selama ini memegangnya sebagai bentuk keadilan dan kesinambungan. Dengan bersihnya Ka'bah dari berhala, berakhir pula dominasi simbolik kemusyrikan di Jazirah Arab. Fathu Makkah bukan sekadar penguasaan wilayah, ia adalah pemurnian akidah. Tanah yang dahulu menjadi pusat penyembahan selain Allah, kini menjadi pusat tauhid yang murni. Dan dari kota inilah, cahaya Islam akan semakin luas ke seluruh penjuru Arabia. Jika Fathu Makkah hanya dinilai dari sisi militer, maka ia sudah selesai pada saat kota itu tunduk. Namun yang membuatnya abadi dalam sejarah adalah apa yang terjadi setelahnya. Hari itu dikenal sebagai Hari Pengampunan. Di hadapan Ka'bah, Rasulullah SAW berdiri menyampaikan khutbah. Beliau memuji Allah lalu menegaskan bahwa segala bentuk kebanggaan jahiliyah, kesombongan nasab dan tradisi balas dendam telah dihapuskan. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kata-kata itu menenangkan hati yang gelisah. Penduduk Quraisy yang selama ini memusuhi beliau kini berdiri tanpa daya. Mereka menunggu keputusan akhir. Apakah mereka akan diadili satu persatu? Apakah rumah-rumah mereka akan disita?
Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang berbeda. Beliau mengulang kalimat yang telah beliau ucapkan sebelumnya, "Pergilah kalian, kalian bebas." Kalimat itu meruntuhkan tembok kebencian yang telah berdiri puluhan tahun. Beberapa tokoh yang sebelumnya sangat keras memerangi Islam, akhirnya datang memohon maaf dan menyatakan keislaman mereka. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan Safwan bin Umayyah. Bahkan Hindun binti Utbah yang pernah terlibat dalam permusuhan sengit datang menyatakan bayatnya. Tidak ada penghinaan, tidak ada balas dendam pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menetapkan bahwa Mekah adalah tanah suci yang diharamkan pertumpahan darah di dalamnya, kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat dan sesuai hukum. Beliau mengembalikan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha dari Bani Syaibah, keluarga yang sejak dahulu memegang amanah itu. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak merampas hak orang lain, bahkan dalam kondisi kemenangan. Sikap ini membuat banyak hati yang sebelumnya keras menjadi lunak. Orang-orang yang masuk Islam saat itu tidak lagi merasa terpaksa oleh pedang, tetapi tersentuh oleh akhlak. Mereka menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membimbing. Hari itu menjadi bukti bahwa kekuatan terbesar Islam adalah rahmat. Kemenangan bisa membuat seseorang sombong, kekuasaan bisa membuat seseorang membalas dendam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu memaafkan saat ia berkuasa. Mekah telah ditaklukkan, namun yang lebih besar dari itu, hati-hati manusia mulai ditaklukkan oleh keluhuran akhlak. Fathu Makkah bukan akhir dari sebuah perjuangan, ia justru menjadi awal fase baru dalam sejarah Islam. Setelah kota Makkah berada di bawah kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keseimbangan kekuatan di Jazirah Arab berubah total. Selama ini, Quraisy adalah simbol kekuasaan dan penjaga pusat keagamaan Arab. Ketika Makkah tunduk kepada Islam, kabilah-kabilah lain tidak lagi memiliki alasan untuk menolak. Mereka melihat sendiri bahwa Islam kini menjadi kekuatan utama. Dalam waktu singkat, berbagai kabilah Arab mulai berdatangan ke Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Periode ini kemudian dikenal sebagai Tahun Delegasi atau A'am al-Wufud. Utusan-utusan datang silih berganti, membawa pernyataan baiat dan komitmen. Peristiwa ini juga menjadi bukti nyata dari janji Allah dalam surah An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong. Ayat itu menggambarkan keadaan setelah Fathu Makkah. Masuknya orang-orang ke dalam Islam bukan lagi 1-2 orang secara sembunyi-sembunyi, tetapi dalam jumlah besar dan terbuka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlena oleh kemenangan. Beliau tetap hidup sederhana, tetap memimpin dengan kelembutan, tidak membangun istana, tidak memperkaya diri. Fokus beliau tetap sama, membimbing umat dan menyempurnakan risalah. Secara politik, Jazirah Arab semakin stabil. Ancaman besar dari Quraisy telah berakhir. Islam menjadi pusat kekuatan baru yang disegani. Perjanjian-perjanjian baru dibuat dengan kabilah-kabilah yang sebelumnya ragu. Secara spiritual, Makkah kembali menjadi pusat tauhid. Ka'bah bersih dari berhala. Ibadah haji mulai diarahkan sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi jahiliyah yang menyimpang perlahan dihapuskan. Fathu Makkah juga menunjukkan pola perjuangan Rasulullah. Sabar ketika lemah, pemaaf ketika kuat. Selama bertahun-tahun beliau dihina, diusir, bahkan diperangi. Tetapi ketika kesempatan membalas terbuka lebar, beliau memilih mengampuni. Inilah puncak dari kepemimpinan yang berlandaskan wahyu. Dalam sejarah dunia, banyak kota ditaklukkan dengan darah dan dendam, tetapi Makkah ditaklukkan dengan rahmat. Dan dari peristiwa inilah, Islam memasuki fase penyempurnaan risalah sebelum wafatnya Rasulullah 2 tahun kemudian. Fathu Makkah bukan sekadar kemenangan militer, ia adalah kemenangan akidah, kemenangan akhlak, dan kemenangan kesabaran panjang. Dari kota yang dulu menolak beliau, cahaya Islam akhirnya menyinari seluruh jazirah Arab dan kelak dunia.